penanggung jawab atau apa ini ya untuk roti Kahuripan? Apa nih? Tanggung jawab ya, Bro. Penanggung jawab ya. Gimana perkembangan roti Kahuripan, Pak? Alhamdulillah, Kahuripan ini setelah berjalan dari bulan Agustus dipegang bapak-bapak layu, tapi setelah dipegang ibu-ibu sekarang alhamdulillah mantap. Bagus ya perkembangannya. Ini sistem penjualannya gimana, Pak? Tiap hari dijajakan atau pesanan atau bagaimana? Ya, kami buka produksi insya Allah sudah mulai setiap hari, tapi boleh PO. Kalau kita ada stok tentu juga kita jajakan. Itu sudah mulai berkembang menuju arah kita bisa mulai setiap hari open. Open ya? Buka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Insya Allah buka dari sekitar jam 8, kadang jam 11, tergantung ibu-ibu ya. Tergantung ibu. Ibu-ibu masih menyesuaikan ya. Tapi insya Allah sudah setiap hari, dua minggu ini sudah setiap hari ada produksi roti. Dan kita ajak warga di sini untuk mencoba menikmati rotinya, karena harganya cukup terjangkau dari 5.000 dan 6.000 saja, untuk bisa menjangkau lapisan masyarakat seluas-luasnya. Ada varian apa aja di rotinya, Pak? Ada apa aja, Pak Lukman? Variannya tuh banyak, ada cinnamon roll, kayu manis ya, itunya bahasa kitanya lah. Kayu manis ya. Terus ada roti coklat, roti pisang keju, roti model kayak roti O, roti pizza, banyak lagi nanti akan banyak. Keju juga ada. Kalau kita pesan, itu mau menghubungi siapa, Pak? Nah, kalau kita mau pesan, ada nih nomornya nih. Mana nih? Oh, ini. 0815 8821 679. Dengan siapa itu? Dengan Ibu Anis. Bisa. Ibu Anis. Oke. Iya. Jangan lupa ya, guys. Di 0815 8821 679 untuk pre-order roti Kahuripan Bakery. Kita lihat rasanya mantap, harganya terjangkau. Harganya dari berapa sampai berapa? Range antara 5.000 sampai 6.000. 5.000 sampai 6.000. Satu lagi info yang menarik. Alhamdulillah setiap hari sold out. Sold out ya. Sampai berapa sehari untuk ordernya? Sampai bisa ratusan lah. Ratusan, Masya Allah. Kayak ada lapisannya ratusan. Oke. Semoga kegiatan ini, usaha ini semakin sukses, berkah buat semuanya. Oh iya, satu lagi. Saya dengar-dengar ini roti ini kalau ada pembagian hasil untuk musola sama masjid, Pak ya, betul? Betul sekali. Konsep awal dari bisnis ini adalah kita mencoba untuk mencari sumber alternatif buat kegiatan di Masjid Raya dan di Al-Ikhlas. Sumber pemasukan alternatif ya, tidak melulu dari keropak ya. Oke. Beliau sudah mulai ada hasilnya bulan ini dan sudah kita donasikan ke masjid dan musola. Siapapun yang beli sebenarnya juga berkontribusi untuk kemakmuran masjid musola kita. Jadi kita kalau ada yang beli sekalian ibadah ya, beramal. Ada dapat rotinya, dapat enaknya, dapat ibadahnya untuk amal sedekah jariah ya. Insya Allah berkah. Amin. Sukses selalu Pak Lukman. Thank you. Terima kasih.
dilaksanakan secara langsung. Pemilu, pemilihan umum yang dilaksanakan secara serempak, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo ramaikan pemilu, ayo lancarkan pemilu, ayo sukseskan pemilu 2024 bersama-sama. Pemilu, pemilihan umum yang dilaksanakan secara serempak, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo ramaikan pemilu, ayo lancarkan pemilu, ayo sukseskan pemilu. Ijazah ini kan karena kita kasihan karena segala macam, ya udah yuk teman-teman kita bantu ngumpulin duit, ya kan, ngumpulin duit, satu orang, dua orang, paling kita sanggup 10 orang. Itu program yang berlangsung begitu aja. Tapi kalau sistematis, ya, kita memberdayakan masyarakat, ya, kemudian kita jalur melalui dinas pendidikan, kita ke Kementerian Pendidikan, lebih dari 50.000 ijazah selesai. Ya, karena kita harus mendorong mereka yang nggak benar tuh di situ, para pelaksana ini dan sebagainya. Tapi kalau kita cuma bantu, kumpulin duit 1.000, 2.000, 5.000, paling berapa? Enggak, maksud saya di sini gini Pak, supaya jelas dulu ya pertanyaan saya. Kan Bapak dari partai. Di situ mungkin ada program di dalamnya adalah pemberdayaan kemasyarakatan yang menunjang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ada nggak Pak di situ? Partai harus tetap melalui pemerintahan. Nggak ada mandiri, nggak ada. Di dalam partai itu sendiri kalau mengadakan itu sendiri Nggak sanggup. bukan masalah nggak cocok, bisa nggak? Bisanya dulu, bisanya Bisa dulu. sekali 2 kali. Legalitasnya gitu bisa. Enggak, itu Artinya internal. Sanggup sekali 2 kali. Dengan 1 kali 2 kali mungkin bisa nggak dijalanin Pak? Bisa saja. Sambil sekalian mensosialisasikan partainya itu sendiri gitu supaya lebih masyarakat lebih kenal, lebih tahu oh partai ini untuk pengetahuan politik lah. Tapi edukasi politik. Tapi di sini penekanannya adalah untuk peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan di bidang perekonomian melalui UMKM yang disponsori oleh partai. Sebenarnya ini supaya masyarakat tahu. Ya, Edukasi politik juga. ya. Partai itu tidak mampu, tidak bisa mandiri memberikan program-program itu. Tapi partai ini selalu bersanding dengan pemerintah karena program duit pemerintah melalui dinas, melalui kementerian, tapi setiap partai nebeng di situ. Tapi gini sekarang, oke. Nah, kalau kita mau berpanjangan, kita harus bikin program yang baik, terukur, bersinergi dengan pemerintah, difasilitasi oleh partai. Nah itu juga bisa. Berarti opsi kedua itu Pak, bisa seperti itu Pak ya? Difasilitasi bisa. Oke ya teman-teman, kita nanti insya Allah akan difasilitasi oleh Pak Mualim yang kebetulan sekarang sebagai ketua cabang ya, atau nanti namanya cabang ya, ketua cabang Kabupaten
ketua kabupaten. Ya, ketua Kalau kabupaten. cabang level kecamatan. Oke, ketua kabupaten PSI di Bogor, Kabupaten Bogor ya Pak ya, betul ya. Insya Allah kita akan difasilitasi, kita mengajukan proposal, bikin mungkin dengan Pak Agus yang jagonya untuk proposal ya. Kita data UMKM kita bikin sedemikian rupa supaya nanti partai bisa memfasilitasi kegiatan kita, program kita, apa yang akan kita nanti buat event apa seperti itu. Sekalian di sini mungkin ada edukasi politik ya Pak ya, edukasi politik ya. Ya, supaya masyarakat Itu bentuk real. karena beda pilihan ya. Nah itu saya lihat tuh Pak gini Pak. Sementara ini partai-partai itu kebanyakan ya, maaf Pak, hanya janji tanpa sedikit sekali kegiatan nyatanya. Dan dia bisa bergerak, mau bergerak itu menjelangi momen-momen tertentu saja. Nah ini kan momen sudah habis. Kita boleh katakan 2025 ini awal, tidak ada momen apa untuk partai. Pilkada, Pilpres 2029. Gembok baiknya dari sekarang, berbuatlah sesuatu partai, jadi supaya rakyat mengetahui bahwa ini partai itu benar lillahi ta'ala tanpa apa-apa. Nanti kalaupun nanti milih itu memang betul-betul dari hati, bukan karena sembako, karena karena barang-barang yang dimurahin atau segala macam Pak. Jadi rakyat kan bisa ngelihat nanti, kan nanti muncul satu sama empati atau suatu pikiran yang positif untuk partai itu sendiri. Ini kan tiap pagi ada senamnya. Saya ikutan senam nanti ya. Gitu ya. Sambil ya, gini-ginian lah ya. Oke Pak Mualim ya, thank you buat infonya. Semua masyarakat